1970 kurang lebih sudah tercapai setidaknya di sesi Asia untuk kali ini, dan bahkan tadi malam kalau tidak salah sudah juga sampai ke 1970. Ini berarti persis dengan apa yang kembali kita bahas, teman-teman. Begitu dia naik tembus 1948 1952, dia akan segera mengincar 1965 dan 1970, dan baru saja tercapai. Oke, sekarang kita akan lihat tantangan berikutnya adalah retail sales Amerika yang juga sebetulnya akan memicu pergerakan sporadis dari market. Salah satunya adalah emas. Jadi kita akan coba tengok apakah kali ini ada kesempatan untuk tembus 1990 atau bahkan zona 2000, atau malah kecenderungannya kembali tertekan di bawah 1930-an. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US dollar. Ya, persis dengan apa yang kita bahas kemarin, teman-teman. US Treasury Yield. Kita bicara tentang rejection yang memang dibuktikan dengan candle sebelumnya berupa ini. Itu adalah doji star, dan bisa disebutnya shooting star ya, karena dia berada di zona resisten, kemudian hanya secuil saja real body-nya, dan tail atasnya relatif lebih panjang. Kemudian dia ditutup dengan black candle atau bearish candle, yang kali ini kalau kita perhatikan di sini berarti sangat melegalisasi apa yang sempat kita bicarakan tentang potential head and shoulder. Tentunya saat ini kita akan menunggu apakah dia akan lanjutkan penurunan tersebut untuk tembus di bawah level 2 support berikutnya, atau dia akan kecenderungannya rebound. Jadi hati-hati, teman-teman. Malam ini akan menjadi penentu atau mungkin salah satu penentu. Nah, jadi kondisi ini kalau misalkan pun kita lihat dari arealnya, maka sudah bisa dipastikan ini tinggal menunggu waktu terkonfirmasi secara teknis ya, jadi kondisi dari head and shoulder-nya. Nah, sementara kalau kita perhatikan lagi di grafik keempatnya, kita anggap saja ini swing high, swing low yang juga cukup teratur, sehingga kemungkinan kita masih tetap harus menunggu level support kira-kira 4,35 dan juga 4,3%. Sementara untuk US dollarnya sendiri, kalau teman-teman perhatikan juga cenderung turun 2 level support di bawahnya. Nah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu juga. Akhirnya dia tembus di bawah level 104.40-an, dan juga sekarang ini sedang mengalami rebound. Tapi Anda bisa lihat di sini, reboundnya cukup wajar karena dia berada di zona support psikologis, ataupun mungkin kita sebut saja support historical. Jadi yang saya harapkan adalah kalaupun terjadi pantulan, maka itu adalah pantulan yang normal, hanya sekitar 104.44, lalu kemudian dia diharapkan lanjutkan penurunan. Ini dengan catatan tentunya kita berharap bahwa data retail sales nanti malam kecenderungannya relatif lebih lemah, sehingga bisa menekan US dollar kembali. Tapi kalau ternyata retail sales-nya mengejutkan lebih tinggi daripada ekspektasi, atau bahkan sangat-sangat estim jauh lebih tinggi, maka hati-hati, kemungkinan dolar akan berbalik naik, dan kita akan melihat hasilnya akan rally sampai 105.60-an, dan itu berarti kembali ke titik awal sebelum data CPI tadi malam dirilis. Nah, kalau itu yang terjadi, of course, semua market yang sudah naik, sudah rally cukup tinggi, akan berbalik turun. Salah satunya adalah emas. Tapi kalau kita lihat dari grafik daily, candlestick-nya berbentuk bearish, long bearish, very very long bearish, maka kemungkinan kita bisa berharap bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Nah, ingat, walaupun nantinya dia naik pun, kita punya pedoman bahwa setiap ada long black seperti ini atau long bearish candle, kita cukup ukur saja 50% area atau 50% real body-nya, dihitung dari open dan close. Kemudian itu adalah menjadi level patokan yang bisa dibilang level tengah, sehingga kita memiliki patokan. Selama dia tidak tembus di atas itu, berarti kita anggap dolar hanya sekedar rebound, kemudian nanti dia akan lanjutkan penurunan. Oke, dengan demikian kalau kita perhatikan lagi, pertama yang akan kita lihat karena sebentar lagi adalah rilis data CPI, yang saya khawatirkan adalah kita akan dapat penurunan dari pound sterling. Mengingat data inflasi untuk pound sterling pun atau untuk Inggris diharapkan akan mengalami penurunan. Persis dengan reaksi terhadap dolar tadi malam. Begitu data CPI-nya cenderung relatif lebih rendah, maka dipastikan kemungkinan posisinya adalah dia akan bearish, dan itu yang terjadi pada dolar tadi malam. Jadi saya perkirakan mungkin satu support di sini 1.2420, atau mungkin saja dia bisa lebih rendah di 38%, berarti 1.2380, atau 3 level support berikutnya. Ya, jadi kurang lebih tertahan 50%. Nah, sekarang kita coba. Kalau kita gunakan pedoman ini adalah 50% real body dari long white candle, berarti yang akan kita lihat seharusnya dia akan tertahan di kisaran ini, teman-teman. Dan itu berarti 1.2370-an atau 1.2380-an. Dengan catatan, teman-teman, ini artinya teman-teman punya banyak opsi untuk melakukan buy on dip atau buy on correction. Pertama tentunya di 23.6%,
yang terdekat di 1.2429, atau yang kedua adalah 1.2380, itu juga yang relatif dekat dari zona support berikutnya. Yang ketiga, tentunya teman-teman bisa lakukan tepat di zona 50% real body. Saya perkirakan mungkin ini sekitar 1.2360-an atau mungkin 70-an ya. Dan terakhir adalah di level 50% Fibonacci retracement 1.2345. Nah, ini yang akan menjadi pedoman berikutnya. Kalaupun misalkan asumsi saya adalah data CPI tidak mendukung untuk penguatan pound sterling lebih lanjut dikarenakan tidak ada harapan untuk melakukan kenaikan suku bunga bagi BOE, maka kemungkinan biarkan dia terkoreksi seperti itu, baru nantinya diharapkan yang membantu dia untuk mengalami kenaikan berikutnya adalah retail sales Amerika. Itu pun dengan catatan kalau data retail sales Amerikanya cenderung lebih lemah. Nah, kenapa saya pilih buy? Opsinya tentunya teman-teman sudah tahu, karena dia sudah tembus level resisten, termasuk di daily chartnya adalah MA200 yang sempat menahan di 1.2436. Jadi harapannya adalah kelanjutan kenaikan. Tapi tentunya hati-hati, bisa saja retail sales Amerikanya pun cenderung mengejutkan dan relatif lebih kuat sehingga ini bisa saja turun. Jadi tetap berhati-hati, pergunakan stop loss, itu yang paling penting. Kemudian untuk crude oil, sayangnya teman-teman kalau kita lihat posisi dari grafik daily, sepertinya persis dengan apa yang kita uraikan kemarin ya. Kalau teman-teman ingat, kemarin saya sempat sebutkan 50% real body, dan itu lagi-lagi terulang. Dia tertahan di zona 79, dia tidak lebih tinggi dari zona 80, kita lihat di sini, high-nya hanya 79.74, kemudian dia ditutup turun ke 78.19. Bahkan candlestick yang terakhir atau yang tadi malam itu ditutup dengan shooting star. Artinya apa? Kalau kita sudah ketemu shooting star seperti ini, berarti dia siap-siap untuk mengalami penurunan. Nah, walaupun yang sekarang ini atau saat ini teman-teman lihat adalah sedang mengalami kenaikan di 78.66, terpantau di 7760, saya rasa yang akan menjadi trigger adalah kalau sampai dia tembus 79 kemarin. Ya, jadi high kemarin 7974 itu harus tembus untuk bikin dia bullish. Satu sisi, mungkin ini hanya sekedar peringatan. Kalaupun misalkan dia terjadi kenaikan, maka yang saya harapkan adalah kenaikan ini sementara sebelum nantinya dia lanjutkan penurunan. Karena saya pikir nanti malam kita akan dapatkan data inventory untuk crude oil, sehingga kalau itu adalah data yang lebih atau oversupply, maka kita akan dapatkan penurunan. Terlepas dari konsekuensi logis bahwa inflasi turun, dolarnya melemah, harusnya crude oil adalah naik. Nah, jadi untuk itu, posisinya agak membingungkan memang kalau misalnya kita bicara tentang penembusan. Memang sebelumnya dia sudah tembus ya, level support atau resistennya sudah tembus di sini. Kemudian dia tertahan persis dengan apa yang kita takutkan, tertahan di bawah level ini, lalu kemudian dia turun. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini penurunan juga relatif tertahan lagi, teman-teman. Jadi normalnya sebetulnya kalau kita bicara tentang pergerakan normal, seharusnya dia setelah tembus resisten, maka dia koreksi saja, kemudian dia lanjutkan kenaikan, seperti itu. Cuman kalau melihat seperti ini, Anda berarti punya dua opsi, teman-teman. Anda punya opsi pertama, yaitu lakukan sell on break low, itu pun dengan catatan kalau memang betul-betul tembus di bawah 77.70. Anggap saja 7740, 7760. So far dia masih tertahan 7760 atau 767, jadi kita tidak melihat itu sebagai breakout ataupun tembus. Nah, atau posisi yang kedua yang sangat memungkinkan adalah, jadi pertama, kalau Anda lakukan sell, tunggu sampai dia breakout area 7770. Atau yang kedua, opsinya adalah saat dia mendekati level 80 kembali. Dan ini berarti teman-teman, kalau Anda lakukan sell di 79 ataupun 80 atau mendekati 80, pastikan stop loss-nya harus ditempatkan di atas 80.49 atau 80.50. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan dia masih kuat untuk mulai kenaikan, dan itu adalah akibat dari dolar yang terlalu murah atau terlalu rendah. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang pergerakan dari gold, persis dengan apa yang kemarin kita gambarkan, teman-teman. Ya, di dalam video kemarin saya sempat menjelaskan tentang 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita perkirakan di sini A, ini B, lalu C. Kalau misalkan kita anggap ini selesai, sebetulnya ini sudah selesai, ya. Ini harusnya sudah selesai. Nah, tapi kalau kita anggap ini belum selesai, maka yang sekarang sedang kita lihat itu adalah ini A, dan kita belum lihat sama sekali B. Artinya masih ada kecenderungan untuk turun sebagai koreksi. Either itu sampai ke level supportnya atau hanya 50% real body kurang lebih di 55, ya. Dan kemudian di sini adalah B sebelum akhirnya kita dapatkan C yang mungkin akan mendorong tembus ke level 2000-an. Dan itu berarti 2009 sangat potensial untuk terjadi. Satu sisi, kalau teman-teman ingat juga,
big reversal ataupun ya big trendnya, kurang lebih kita sedang menantikan level yang berikutnya, karena kita pastikan di sini dia adalah kenaikan, kemudian adalah koreksinya, maka selama dia tidak tembus 61,8%, dia kecenderungannya masih bisa naik. Oleh karena itu, retail sales adalah salah satu pemicu yang bisa diharapkan untuk melanjutkan kenaikan. Ditambah lagi, kondisi daily candle juga ditutup bullish dan sudah lewat 1962. Jadi berikutnya, target yang logis yang terdekat adalah 1984-1987. Ini adalah level resisten yang sejauh ini cukup kuat sehingga kemungkinan dikhawatirkan terjadi rejection di area tersebut. Tapi kalau sesuai perkiraan, sesuai harapan bahwa market kecenderungannya melihat retail sales kecenderungannya lebih rendah, maka kemungkinan ini akan ditembus dan 2009 adalah target utama kita. Di sisi lain, hati-hati kalau ternyata dia turun di bawah level 1948 ataupun 1933 atau bahkan di bawah MA200, itulah sinyal Anda untuk lakukan switch strategi menjadi sell. Nah, untuk pendeknya, di grafik H1 yang saya saat ini lihat adalah posisinya seperti demikian. Jadi yang kita harapkan, kalau misalkan teman-teman ingat, pola ini sebetulnya dalam fase kenaikan. Ya, inilah bullishnya, kemudian ini adalah correction ataupun konsolidasinya, kemudian dia naik lagi, lebih tinggi, kemudian inilah koreksinya, dan diharapkan kalaupun dia akan settle sampai data retail sales nanti malam, ada kesempatan untuk berikutnya retest level 1960 atau 1958, Anda boleh follow buy. Dengan catatan stop loss-nya berada di bawah 1957 atau di bawah 1954. Ya, yang paling penting untuk switch strategi menjadi sell, Anda sebaiknya lakukan kalau memang confirm tembus di bawah 1950. Selain itu, selama dia tidak tembus 1948, 1950, Anda masih bisa pertahankan posisi buy. Targetnya sampai mana? Yang terdekat adalah 1984, yang terjauh adalah 1990. Sepertinya hanya di area tersebut. Tapi, nah, kondisi ini, kalau teman-teman lihat, posisinya bisa saja kita anggap inilah range dari Elliott Wave juga. Jadi kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, maka kita sedang menunggu wave ke-5. That means uptrend seharusnya cenderung masih lebih kuat untuk hari ini, dan kita akan dapatkan zona 1990 atau 1984 yang terdekat, atau yang lebih baik lagi adalah level 2003. Ya, jadi tetap berhati-hati meskipun kita sekarang ini sedang melihat kondisi bullish untuk ketiga market, tapi juga ada catatan khusus di mana posisi bisa berbalik begitu data retail sales ternyata dulu sangat menunjukkan lebih kuat daripada ekspektasi.